Sekarang banyak banget diminati, kain endeknya sudah banyak diminati. Jadi kalau dulu biasanya kain Bali itu hanya dipakai untuk upacara. Kalau sekarang kain Bali khususnya endek itu sudah bisa dipakai kayak misalnya pakaian ready to wear. Entah itu yang formal atau yang nggak formal. Kayak gitu. Jadi bisa dikembangkan lagi. Bisa dikembangkan lagi ya, bisa dieksplor lagi. Oke, sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan dulu Mbak Ayu ini, Mbak Ayu Windy ya nama lengkapnya ya. Iya. Itu adalah salah satu anggota atau anggota komunitas cinta kain Bali. Ya, KCKB. Dan juga salah satu anggota HIPMI ya. Iya, Waduh, betul. luar biasa. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Kita agak santai-santai dikit ya ngobrol ya. Tentang mungkin di sini pengaruh tenan andak Bali ya terhadap masyarakat kita di Bali. Ada ini nggak pengaruh yang besar nggak terhadap industri kreatif di Bali? Mungkin sejauh mana mungkin dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di Singaraja ini. Oke, baik silakan. Banyak ya, karena pemerintah juga yang di Singaraja kan mewajibkan untuk ASN, kantor-kantor gitu untuk memakai endek. Jadi bukan hanya kantor ya sekarang Bukan ya, hanya kantor. kampus, perbankan tuh sudah diwajibkan karena kan ada undang-undang kemarin tuh ya, Ya, undang-undang yang dikeluarkan. Iya, Oke. betul kali. Itu juga sangat mempengaruhi ya, karena kan anak-anak juga zaman sekarang sudah mulai mau untuk mengenal endek, kayak gitu. Kalau boleh tahu sejarah endak mungkin dari Mbak Ayu kan salah satu keturunan dari ini ya, pengrajin endak ya. Itu kalau boleh tahu pengerjaan kain endak itu prosesnya berapa lama, Mbak Ayu? Lumayan ya. Jadi Lumayan. dari kita memilih motif, terus sampai ada pewarnaan, penceluban. Abis itu setelah sudah jadi motif diwarnai, terus kita baru proses tenun itu sangat banyak membutuhkan waktu. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan satu kain itu dari proses awal itu bisa berhari-hari, semingguan lebih kadang-kadang. Oh, bisa semingguan lebih ya, waduh. Kalau pas proses tenunnya itu, kalau kita mau mengerjakan 1 meter atau enggak 2 meter 25 itu bisa 2 hari 3 hari sih. Oh, berarti Kalau tergantung sudah- ukuran? Nggih, Tergantung ukuran, berarti tergantung ukuran sesuai dengan pesanan Ya, gitu. Kalau sesuai saya request. misalkan yang paling maksimal ukurannya paling besar berapa? Kalau misalnya ukuran untuk kita jadikan baju atau kamen itu 2 meter 25 sudah cukup. 2 meter 25. Oh, Standar. gitu. Standar ya. Kayak gitu. Oke, berarti selama ini kain endak itu memang prosesnya agak-agak lama dan rumit ya, apalagi untuk proses pewarnaannya ya. Proses Iya, apa betul. namanya itu tadi? Penceluban, pewarnaan. Penceluban pewarnaan. Waduh, luar biasa. Mulai terlibat di kegiatan produksi ini mungkin dari umur berapa, Mbak Ayu? Kalau misalnya produksi itu kan dari keluarga ya. Dari keluarga. Tante. Kalau tante sudah lama ya Sudah lama. usahanya. Saya udah dari SMP, SMA sih udah tahu prosesnya. Kenapa kok bisa tiba-tiba biasanya kan kalau salah satu keluarga mungkin dari orang tua mungkin ya, terus anaknya tiba-tiba biasanya kan beralih ke profesi lain. Kenapa Mbak Ayu tiba-tiba kok langsung tertarik dengan ini? Karena setelah saya pindah ke Singaraja, saya membaca peluang. Oh gitu. Iya. Oh dulunya sempat kuliah di luar gitu ya? Enggak. Di Denpasar Oh, di kuliahnya. Denpasar. Cuma kan nikahnya ke Singaraja. Oh, Jadi nikahnya ngikut ke suami. Singaraja, ngikut suami. Nggih. Iya. Jadi membaca peluang kalau misalnya di Singaraja untuk membuat usaha endak itu besar kemungkinannya gitu kan. Selagi juga kita pelan-pelan untuk mengedukasi kalau ini loh endak bukan hanya untuk upacara aja, tapi kita bisa jadikan ready to wear yang bagus, yang unik, yang kayak gitu. Gitu. Berarti untuk sekaligus mempertahankan Kebudayaan, ya, warisan iya. budaya leluhur kita ya, Betul. gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bertanya, ini sih sebenarnya pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi kali ya tentang peran pemerintah mungkin dalam mendukung yang namanya tenun andak Bali. Seberapa ini? Kalau pemerintah sangat mendukung Sangat sekali, mendukung sekali ya. karena salah satunya yang undang-undangnya itu juga sangat mempengaruhi sekali, apalagi kalau yang di Buleleng juga pemerintah juga sangat mendukung, misalnya dengan mengadakan seminar-seminar, terus kita juga diajak pameran, karena saya juga salah satu UMKM Buleleng gitu, binaan dinas. Iya. gitu. Oke, untuk pemasarannya gimana nih? Selain untuk mengikuti eksibisi pameran-pameran yang sering diadakan pemerintah. Biasalah kita online. Oh gitu, online ya? Oh. Online. Berarti kalau boleh tahu di Singaraja ini ada nggak komunitas? Nah ini ya, dari tadi kita bicara masalah KCKB ya, Komunitas Cinta Kain Bali. Kita mengarah ke sana dulu. Mungkin berapa anggota ya di Singaraja ini mungkin?
Kalau KCKB itu kurang lebih 30-an lebih anggotanya. Anggotanya di Di Kabupaten Buleleng. Buleleng aja. Oh, gitu. Dan itu isinya bukan hanya pengrajin atau kita memiliki toko kain, itu tidak. Itu dari berbagai macam profesi. Ada yang dosen. Oh gitu. Ada yang ibu rumah tangga pun nggak apa-apa. Yang penting dia mencintai kain Bali. Mencintai kain Bali. Ya, betul. Kalau boleh tahu kain Bali itu ada beberapa ini ya, tipe ya. Jadi Iya, ada endek, ada sutra mastuli. Sutra Masuli. Ada Waduh, sutra. kurang tahu tuh. Harusnya saya bawa contohnya ke sini Iya, ya harusnya bawa sekalian contohnya. Kalau edukasi. kita bikin video dokumenter pastinya harus ya, harus bawa Gitu, contohnya oke. begitu. Ada yang jemputan juga dan ada yang songket. Oh, ada yang songket juga. Betul. Kalau boleh tahu yang lebih spesial itu kain apa nih sebenarnya? Selain Songket sih kalau di songket sini. ya. Betul. Terus perbedaan antara kain songket dan juga kain tenun ini bedanya di mana? Beda di bahan. Beda di bahan. Kalau misalnya yang endek itu kebanyakan katun dia. Katun. Kalau misalnya sutra masuli ya kayaknya sutra. Hmm. Itu sama pewarnaannya pun juga beda. Pewarnaannya juga beda. Tergantung motifnya. Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu udah berapa lama nih jalan ini untuk usaha ini? Ayu Windy dari tahun 2017. 2017. Wah, Yes, berarti sudah udah pro udah. Masih banyak belajar lagi. Oh, masih banyak belajar lagi. 2017 gimana tuh prosesnya? Untuk ada ini nggak ada masalah-masalah nggak gitu, tantangan gitu untuk mengembangkan kain tenun apalagi kain tenun ini ya, tenun endek. Ada ini nggak? Ada masalah nggak tantangan? Pasti selama kita buka itu pasti ada masalah kan beli. Misalnya awalnya tuh saya bukanya itu untuk penyewaan kebaya awalnya. Awalnya Sewa kebaya untuk wisuda. Oh gitu, awalnya. untuk ini ya anak-anak mahasiswa ya. Karena kan baca peluang di sini banyak kampus. Wah, kayak berarti gitu. pintar baca peluang Mbak Ayu ya. Waduh, luar biasa. Itu proses pertamanya. Ya, Oke, selanjutnya habis itu, boleh diceritain, kita pengen denger nih story. habis itu setelah penyewaan berjalan tuh berapa bulan, kok kalau penyewaan kebaya itu kan kadang-kadang harus nunggu event ya, yang kayak kalau wisuda dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu kok ini nggak masuk nih, kok lama, apa yang harus ada? Nah, mulailah ada kain endeknya. Itu baru kain aja beli. Ya, baru kain aja. Baru kain aja enggak. Kain jalan, cuma kok apa lagi yang kurang, kain sama juga kan nggak nentu juga kan. Nah, sudah baca peluang lagi, harus ada ready-to-wear-nya nih. Jadi dari kain kita jadikan baju. Kain jadikan baju. Baju, ya. Kayak kan jadi baju. Habis itu kita jual ke dinas-dinas yang kayak gitu loh. Beli kan kantor-kantor kan banyak tuh. Jadi kan kantor yang perlu baju cepet tuh udah ada di kita, ya. di butik kita. Jadi yang kayak gitu. Jadi berarti yang langsung paketan jadi satu langsung ya, jadi paket jadi gitu jadi ya. pokoknya masuk kayu Windy keluar udah cantik. Kayak gitu. Jadi mereka juga bisa milih. Jadi misalnya kayak dia suka salah satu kain, terus pengen jadi baju, kita juga bisa jahitkan langsung di butik. Gitu, langsung ukur langsung. Ya, ukur langsung. Dan biasanya kita nggak jadiin baju aja beli, kita pakai turunan kainnya dari kain jadi baju, bisa jadi bantal, sarung bantal, ya betul, jadi masker, jadi tas juga. Dan baru kemarin kita ikut program dari Undiksa, kita bina mahasiswa yang ingin berwirausaha. Kita jadi mentornya selama 3 bulan dan mereka membuat atau tak ajak kerjasama membuat sepatu dan sandal endek. Oh gitu, sepatu dan sandal. Dan itu kita dapat juara 1 produk juara 1 inovatif ya. ya. Waduh, Betul. luar biasa. Berapa anggota di kampus yang ini kemarin yang berhasil jadi anak didik? Kemarin karena ini baru program pertama ya. Tahun kemarin itu program pertama, kita dapat berapa ya? 6 mahasiswa. Karena kan itu beda-beda jurusan mereka. Oh gitu. Biasanya diambil dari jurusan apa aja tuh? Kalau Kemarin misalkan saya dapat kita bahasa mau rekrut. Indonesia, bukan rekrut, dosennya yang rekomendasi. Iya. Rekomendasi dari dosen. Misalnya Yuni dapat ini, kita nggak kenal siapa mereka. Oh gitu. Tapi mereka ada jiwa yang untuk mau berwirausaha ya. Kita ajarkan juga. Iyalah, berbagi lah Berbagi ya. ilmu. Siapa tahu nanti ke depannya nggak sesuai dengan jurusan mereka dan tiba-tiba mandek pikirannya ke depannya kan, tiba-tiba ini dia nih begitu. Nah, untuk selanjutnya udah beberapa instansi nih yang sudah diajak kerjasama. Masalahnya endek ini memang punya potensi besar ya kalau kita lihat di Bali seperti itu. Gimana Pak? Kalau yang di Singaraja ada sih beberapa instansi yang sudah kita ajak kerjasama. Iya. Selain sudah ada beberapa sudah, ya. Sudah Oke. ada. Selain mungkin instansi dari pihak swasta, mungkin dari perusahaan swasta ada juga ya. kayak rumah sakit, RSU rumah sakit swasta ada juga.
perbankan juga ada, kampus juga ada. Kampus juga ada. Nah sekarang kita pengen tahu nih proses-prosesnya untuk bekerja sama dengan instansi. Mungkin pendengar setiap perusahaan RRC Singaraja mungkin terinspirasi kali ya. Mungkin mereka agak mandek ketika melangkah ke tahap proses-proses untuk mendirikan usaha mungkin kain. Selain Anda kali ya, gimana proses-prosesnya? Mendirikan atau mendirikan awalnya awal untuk mendirikan berwirausaha di bidang kain. Kalau gininya sih, kalau sekarang tuh kita jangan ragu untuk memulai usaha. Jadi jangan memikirkan modal dulu. Emang sih itu utama juga modal, cuma jangan berpikir untuk saya harus punya modal dulu baru bisa berwirausaha. Salah. Jadi kita bisa berkolaborasi juga kan dengan orang untuk memulai usaha baru gitu loh. Jadi kan kita kayak sekarang nih misalnya kemarin anak Undiksa itu berkolaborasi dengan Ayu Windy. Kita ciptakan brand namanya Lunga. Ya, yang sepatu sama sandalnya itu. Itu dia berkolaborasi dengan Ayu Windy. Dan selesai program ini pun saya tanya, kalian mau lanjut atau tidak? Kalau kalian lanjut, ayo, kalian bisa bawa bendera itu. Lunganya. Itu. Kalau tidak, sudah saya ambil. Tapi karena mereka juga suka, mungkin sudah terbiasa dengan gemblengan. Dan mungkin sudah tahu gimana rasanya berwirausaha, sudah mereka melanjutkan. Oh gitu. Kayak itu gitu, mereka berjalan prosesnya selama 3 bulan ya, bareng-bareng kita Mbak Ayu ya? Iya, sampai sekarang masih. Oh sampai sekarang masih? Iya, jadi ada orderan, langsung saya kontak ke anak-anak. Oh, ada ini, kan dapat ini loh gitu. Waduh, dan display produknya ada juga di butik. Ada juga di butik. Kalau boleh tahu butiknya di mana, Mbak Ayu? Di jalan. Siapa tahu besok saya bisa main-main nih sama anak-anak di sini. Siapa boleh. tahu buat kain endak ya kan? Iya, RRI udah pernah lo bikin seragam. Oh, udah sempat bikin seragam ya. Oh iya benar. Iya. Waduh luar biasa ini. Alamatnya ya beli ya. Alamatnya di dimana? Jalan Bekisar nomor 1 Ayani Barat. Waduh, seandainya pendengar setia yang pengen tahu kreativitas dari Mbak Ayu ini untuk masalah ya kain endek lah ya, bisa langsung mengunjungi butiknya Mbak Ayu ya di Jalan Bekisar nomor ya. 1 Ayani. Bekisar nomor 1 Ayani. Oke, sebelum kita lanjut ke ke pertanyaan berikutnya, kita hanya punya waktu 1 jam aja Mbak Ayu. Nggak apa-apa, kita ngobrol 1 jam ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke masalah industri fashion ini ya. Mungkin pertanyaan ini mungkin bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana tenun endek Bali ini bisa menjadi identitas yang unik untuk mendapatkan pengakuan di dunia industri fashion di tingkat nasional terutama, apalagi di tingkat internasional, Mbak Ayu. Kalau yang tingkat internasional kan kemarin sudah dipakai ya salah satu motif endek kita. Salah satu brand terkenal, yaitu Dior kalau nggak salah kemarin itu udah termasuk sangat bagus sekali ya. Jadi para pengrajin Bali juga bersemangat, berantusias untuk menciptakan motif-motif yang baru, yang tidak hanya nanti dilirik sama dunia luar, tapi kita sebagai yang punya budaya kita kain ini, jadi kita juga semangat untuk melestarikannya, seperti gitu. itu. Iya. Saya tertarik juga nih mau bisnis kain, tapi saya kurang berwawasan untuk kain ini. Oke, proses produksi nih. Mungkin seperti Mbak Ayu bilang tadi, mungkin ada pesanan misalkan sepatu yang kemarin sempat mungkin berkolaborasi dengan anak-anak mahasiswa. Itu kira-kira kalau misalkan saya pesan nih tentang sepatu ini, itu kira-kira prosesnya berapa lama? Apalagi langsung menyerahkan ke anak-anak mahasiswa. Emang anak-anak mahasiswa itu emang udah langsung udah langsung paham tentang produksinya, caranya, polanya begitu. Awalnya kita jelaskan dulu, kita lempar ke mereka kan. Sebelum kita terima orderan, kalian harus tahu apa yang dimaukan customer. Misalnya kita harus punya satu yang membuat mereka penasaran, oh kayak gini nih, oh di sini ya ininya beda gitu loh. Jadi nanti customer tuh bisa memilih motif sepatu. Berarti ada optionnya, ada pilihannya. Yes, ada pilihannya. Jadi mereka mau kain yang motifnya apa kita bisa buatkan. Oh gitu. Sama request model pun kita bisa buatkan. Kita bisa buatkan ya. Aduh luar biasa ya. Wah gila, nggak sampai ke arah sana sih. Nah terus selanjutnya kita membahas tentang penting ya sekarang, apalagi generasi muda ya yang terlalu banyak sekarang ke teknologi ya. Jadi untuk mengembangkan mempromosikan kain tenun endek Bali ini, gimana proses pertama untuk ke teknologi, ke era digital ini? Oh, kalau ke arah digital itu kan sekarang kalau di Ayu Windy kita biasanya yang
online-nya itu kita pakai Instagram, Facebook, ada WA bisnis juga, dan sekarang kan TikTok ya beli. Oh, TikTok yang lagi ini ya, benar. Biasanya kan kalau di YouTube itu biasanya kalau setiap butik-butik, apalagi ini berkaitan dengan fashion ya, biasanya mereka sering membuat konten tentang tutorial seperti itu. Apakah Mbak Ayu sempat buat seperti itu? Sempat. Jadi kita juga ada kayak yang kalau pembuatan konten itu kita ada ininya, ada peraturannya. Ada aturannya. Misalnya produk dulu kita share, baru tentang kegiatan kita, entah itu misalnya edukasi tentang kain Bali, cara perawatannya kayak gimana, itu kita ada peraturan, ada ininya lah, ada aturannya. Terus kita gitu, juga ternyata kain tenun Anda ada perawatannya juga ya? Wah, boleh tahu dong perawatannya kayak gimana nih kain tenun? Nah, kain tenun itu perawatannya itu biar warnanya tetap bagus, nggak pudar. Jadi itu jangan dicuci dengan deterjen. Oh gitu. Sama ya. disikat itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti hanya bisa direndam. Kalau rendam pun jangan terlalu lama. Oh gitu. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang pakai kain kayak shampoo ya. Shampoo kadang-kadang mereka pakai, itu nggak masalah. Tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu direndam terlalu lama. Dicelup aja. Oh, dicelup aja. Atau bisa kita pakai klerak biasanya. Karena klerak itu klerak. Apa itu klerak itu? Kayak sejenis deterjen, gitu sabun gitu loh, tapi busanya tidak terlalu banyak. Oh, busanya nggak terlalu banyak. Ya, betul. Jadi itu pakai bisa merawat bisa. Gitu. Ya. Oh gitu, ternyata cara perawatannya. Pantes saya berapa kali punya kain tenun Andak, tiba-tiba baru berapa bulan gitu lah, 4 bulan 5 bulan tiba-tiba kok warnanya pudar gitu. Iya, betul. Apa mungkin karena ya kurang pengetahuan kali ya untuk perawatan kain Andak. Mungkin selain itu ada perawatan Andak untuk kain Andak ini, perawatannya selain masalah pencucian atau apa gitu. Itu juga biar warnanya itu tetap awet. Waktu ngeringin itu jangan terlalu terpapar sinar matahari. Kayak gitu. Jadi kan itu mempengaruhi warnanya nanti. Kayak blank gitu, nanti ngeblank ya. Kalau boleh tahu bahan dasar dari kain tenun Endek ini apa sih? Katun biasanya. Katun ya. Kalau Endek ya. Kalau sutra beda lagi, emang sutra dia. Emang sutra ya. Berarti Mbak Ayu emang tahu ya tren. Sekarang kita bicara masalah model ya. Model dan tren yang saat ini lagi viral lah ya. Yang lagi tren untuk tenun Endek ini sekarang seperti apa yang banyak di request oleh konsumen? Kalau selain untuk kantor, baju-baju untuk kantor tuh biasanya jaket. Kalau kita sih jaket, yes. Oh, jaketnya sekarang udah ada ya? Udah. Kemarin sempat waktu acara HUT atau sejenis PDH begitu Mbak Ayu ya, bukan ya? Gimana? Atau sejenis PDH begitu, bukan? Bomber biasanya. Oh, bomber. Bomber tuh rider tuh. Itu modal yang banyak di request karena kan kalau dulu mungkin orang biasanya nyari souvenir, kan biar nggak bosan kain aja, jadi ada pilihan kan. Ini loh ada jaket yang bisa dipakai cowok cewek yang kayak gitu loh. Gitu. Selain itu pun juga tas juga lumayan sih ininya. Tas juga ya, banyak yang request. Banyak yang request biasanya. Wah, luar biasa. Berarti udah berapa lama nih Mbak Ayu jalan? Mau 7 tahun 2017. Ya. Berarti tempat untuk penyewaan untuk kain tenun Endek ini masih berjalan? Untuk penyewaan sudah enggak. Udah enggak. Kebayanya udah enggak. Kenapa enggak diterusin? Enggak sih, karena lebih lebih cepat bajunya ready-to-wear-nya. Lebih cepat bajunya gitu. Mungkin dalam mungkin enggak bukan kebutuhan ini kali ya untuk ini ya. Iya, baik. Baik, Mbak Ayu, kita akan kembali lagi nanti ya. Dan pendengar jangan kemana-mana. Saya ingatkan kembali buat pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan langsung di 0362 246644 dan juga di via WhatsApp juga bisa. Kalau misalkan ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita dengan Mbak Ayu ya, bertanya-tanya tentang seputar kain tenun Endek, bisa langsung di 0811 3999990. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di siaran kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan KCKB, yaitu Komunitas Cinta Kain Bali. Dan sekarang kita akan lanjut seperti biasa mengupas tentang serba kain tenun Endek Bali. Oke, sekarang kita melangkah ke pertanyaan berikutnya Mbak Ayu ya. Selama dari tahun 2017 ya bergerak di bidang kain tenun Endek Bali ini, ada nggak dari pihak-pihak tertentu, mungkin pihak pemerintah atau pihak BUMN yang ikut terlibat mungkin mensupport dengan adanya UMKM UMKM di bidang kain tenun Bali ini? Silakan Mbak Ayu. Pasti ada ya Bli ya. Pemerintah itu sudah pasti mensupport kita. Tapi kalau di luar pemerintah tuh ada kebetulan Ayu Windy itu salah satu binaan dari Pertamina.
Ya 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 kayak ya. gitu. Jadi dari Pertamina. Berarti Pertamina ini memiliki program khusus untuk penggerak ini ya UMKM ya. Oke. Ya, jadi sistemnya itu kayak Pertamina bantu kita dengan dana, terus kita juga bisa diajak pameran juga. Diajak pameran juga. Ya betul, pokoknya sangat mensupport lah. Sangat mensupport ya. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang sering diadakan Pertamina mungkin pernah nggak, sempat nggak tentang kain-kain apa itu? Pernah, baru tahun kemarin bulan Oktober kita diajak pameran di Jakarta. Oh di Jakarta ya? Waduh. Jadi itu semua ditanggung sama Pertamina. Waduh. Nah kalau boleh tahu awal prosesnya Pertamina itu tiba-tiba tertarik dengan apa? Kain tenun endak gitu ya, sebelah kain lah ya ini ya. Itu pas momennya di mana tuh? Sebenarnya kalau Pertamina ini kan pasti banyak punya program ya beli ya. Jadi karena kebetulan salah satu mentor saya di Bido yang memberi link, dan juga ada beberapa teman UMKM yang sudah jadi binaan Pertamina, dia menginfokan ke saya, cobalah program ini seperti itu kan. Jadi kita coba, dan itu kita kurasi loh, dikurasi loh, tidak langsung dapat gitu beli ya. Jadi kita melalui proses kurasi. Ya betul. Jadi kita kurasi berapa bulan, menyiapkan data-data semuanya, dan astungkari kita lolos kurasi jadi program binaan Pertamina. Oh gitu, luar biasa. Kira-kira untuk di Kabupaten Singaraja ada beberapa binaan di sini yang sudah dibina sama Pertamina? Ada 3 yang saya tahu ya beli ya. Ada 3 UMKM sih. Ada 3 UMKM. Berarti luar biasa juga ya Pertamina ya, mendukung dan mensupport UMKM untuk kain tenun Bali. Oke, kegiatan-kegiatan yang udah pernah diikuti nih sama Mbak Ayu nih untuk eksibisi mungkin apa yang paling yang paling sering lah diikuti. Biasanya sih dari organisasi ya. Saya kan ikut beberapa organisasi nih, misalnya organisasi membuat beberapa acara atau apa, kita pasti dilibatkan UMKM. Itu dengan adanya pameran atau enggak fashion show. Kayak gitu. Terus dari pemerintah juga seperti itu, dari beberapa acara-acara yang ada di Singaraja pun kita dilibatkan juga, terutama aja acara fashion show-nya beli. Jadi Ayu Windy beberapa mengisi acara fashion show. Gitu untuk fashion show berarti apa namanya, bahan-bahan materinya semua itu dari Mbak Ayu? Iya, dari modelnya mungkin siapa, dari agen mana yang menyiapkan gitu ya? Iya, biasanya dinas yang menyiapkan kalau acaranya dinas. Tapi kalau 2 tahun yang lalu itu ada lomba desain baju casual, itu yang diikuti beberapa kantor. Tapi itu dari desainnya dari saya, modelnya dari kantornya biasanya. Gitu. Dan 2 tahun lalu kita juga dapat juara 1 sama juara 3. Juara 1 sama juara 3. Waduh, harus tetap dipertahankan loh Mbak ya. Masih banyak belajar saya beli. Baik, selanjutnya kita akan membahas peran penting pembinaan dan pendidikan edukasi ya. Edukasi terhadap kain tenun endak Bali dalam upaya menjaga yang namanya keberlanjutan warisan budaya yang mungkin melibatkan ke generasi Z yang saat ini ya. Gen Z lah sekarang ya. Gen Z. Mungkin pertanyaannya mungkin dari Mbak Ayu, pernah nggak sih sempat mikir gitu ya, gimana caranya untuk mengadakan salah satu edukasi pembinaan atau pendidikan lah tentang tenun endak ini jangan sampai hilang lah gitu loh, untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya ini. Oke, ada 2 hal sih yang mau saya lakuin beli. Yang pertama itu saya berpikir gimana mempunyai desain yang bisa anak-anak muda suka dan mau memakainya. Itu terutama yang tentunya desain dengan kain ada endak Balinya. Ada endak Bali. Ya, gitu ya. Jadi kan kalau nggak kayak gitu kan orang nggak bakal melirik kan ya. Iya benar. Sesuai dengan selera mereka ya, Gen Z sekarang ya. Kalau Mbak Ayu, menurut Mbak Ayu apa nih desain-desain yang mereka sukai sekarang, terutama untuk endak nih? Misalnya nih kalau kampus-kampus, misalnya baju polo mereka atau baju kaos mereka itu kita kombinasi dengan endak. Kombinasi dengan endak ya. Kan bisa mereka pakai keseharian ya, berkegiatan yang kayak gitu. Jaket pun salah satunya kayak gitu juga. Oh, jaket juga ya? Jadi kan anak muda bisa pakai juga. Waduh, saya pengen lihat nih contoh jaketnya seperti apa begitu. Datang ke Ayu Windy. Oke Mbak Ayu, terus sempat nggak untuk tunggu dulu beli, maaf, yang kedua. Yang kedua gimana? Oke, silakan lanjut. Ini yang paling penting sih sebenarnya. Saya kan pengen mempunyai produksi langsung kainnya di sini. Nah, inginnya itu anak-anak muda yang ingin belajar menenun, bisa gabung di Ayu Windy. Nah, kita siap. Kita siap untuk mengajari. Walaupun tidak semua proses ya. Seenggaknya bisa menenun aja. Bisa menenun aja. Ya, kita mau ngajarin. Nah, kayak gitu. Seandainya ada yang ingin belajar nih, itu proses belajarnya itu memang dasarnya emang niat ya? Iya, emang niat bener. Tapi prosesnya biasanya berapa lama pada umumnya untuk proses
biar ya nggak sampai ahli-ahli banget lah gitu. Yang penting tahu dasarnya aja. Sebenarnya itu perlu waktu juga sebenarnya, karena kan itu kalau kita menenun itu kan melibatkan banyak benang ya. Itu pas satu benang putus aja kita harus nyambungnya lumayan. Jadi kalau bisa ditanya berapa lama prosesnya, saya belum, tergantung minat orang itu belajar. Kalau dia emang serius, cepat dia bisa belajar kayak gitu loh. Saya tidak bisa menentukan 1 bulan kamu bisa nih, nggak bisa kayak gitu. Tergantung niat mereka untuk belajar. Tergantung ininya mereka juga ya. Iya. Keahlian tangan, kecepatan, terus betul. apa namanya daya tangkapnya mereka. Betul. Terus, karena sampai saya buatin flyer loh. Ayo siapa yang mau belajar nanti? Udah sempat yang mempromosikan ini ya, terutama di media sosial. Iya, ya? di media sosial gitu. Terus gimana respon mereka? Apa ya? Mungkin namanya sekarang anak zaman muda sekarang tuh Gen Z ya? gitu loh. Jadi mungkin belum ada ketertarikan. Waduh, jangan sampai ini skill. Ini belajar skill. Tapi mungkin sempat nggak untuk mempromosikan hal ini mungkin ke sekolah-sekolah yang memiliki kejuruan, mungkin ke SMK, SMEA, itu sempat nggak? Sempat karena kan kadang-kadang kita kalau misalnya ada pertemuan atau seminar apa yang di dinas kan kita kadang-kadang kan melibatkan anak SMK, guru-guru SMK. Jadi kita sempat ngobrol, Ibu saya gini loh. Jangankan menenun, menjahit kan saya perlu orang penjahit juga kan. Dan sekarang juga, beberapa juga ada yang baru tamatan dari Undiksa. Kita kerjasama bareng untuk menjahit yang kayak gitu. Sempat kok kita omongin, dan mungkin belum jodoh sih beli ya. Belum jodoh. Kayak gitu. Kalau boleh tahu basicnya Mbak Ayu ini dulunya seperti apa? Kok tiba-tiba langsung turun ke desain? Ini anggaplah desain ya. Basicnya apa sebenarnya? Jurusan saya itu sarjana hukum loh, Bli. Sarjana hukum ya, waduh jauh sekali Mbak. Tapi pintar kita melihat peluang loh, Bli. Lihat peluang, yang penting lihat peluangnya ya. Ya betul, kan niat kita baik untuk melestarikan kain endek Bali. Jadi selama ini saya belajar juga, desain itu kan saya belajar juga. Sempat belajar salah satu di Denpasar untuk belajar gambar dan desain itu saya juga belajar. Kayak gitu. Baik, sebelum kita lanjut kita akan cek WhatsApp dulu ya, apakah ada pendengar setia yang ingin bergabung ataupun ingin sekedar bertanya-tanya kepada Mbak Ayu. Silakan langsung via WhatsApp juga bisa di 081139999790 dan via telepon juga bisa ya. Ada pertanyaan yang masuk nih di via WhatsApp. Kain endek itu bisa digunakan untuk turunan produk apa saja? Untuk endek produksi sendiri atau diambil di pengrajin? Produknya itu apa aja? Apakah sudah dipatenkan produk desain dan merek dagangnya? Bagaimana persaingan dengan kain pabrik yang serupa? Waduh. Itu satu orang nanya banyak banget ya pertanyaannya. Banyak banget pertanyaannya. Bagus. Kalau ini MC emang dia suka bertanya emang. Baik, silakan. Oke, satu-satu dulu itu apa dulu? Satu-satu ya. Kain endek itu bisa digunakan untuk turunan produk apa aja, ya kan? Terus untuk endek produksi sendiri atau ambil di pengrajin? Itu dulu ya, tak jawab itu ya. Dulu. Oke. Jadi seperti yang saya kasih tahu, saya cabarin tadi itu, kain endek itu beserta turunannya. Dari kain kita bisa jadikan baju. Dari selain baju kita bisa pakai saput udeng. Oke, dari saput udeng itu juga kita bisa pakai masker. Masker sama bandana bisa juga. Bisa pakai tas juga. Bisa pakai sarung bantal juga. Bisa pakai ikat rambut yang kecil. Jadi saya tuh sampai kecil pun saya pakai beli. Jadi nanti karet itu tak bagi ke customer. Kayak gitu. Bisa dipakai sepatu, bisa pakai tas. Jadi tergantung kreativitas kita untuk menggunakan kain. Berarti ada satu paket itu ya. Kalau beda-beda motif kan nggak enak dilihat ya kan? Tergantung request. Oh, tergantung request. Iya, kalau misalnya ada request yang dari ujung atas kepala sampai ujung kaki pakai motif itu, kita bisa buatkan. Oh gitu. Kadang-kadang bandunya beda gitu kan. Tiba-tiba ininya juga beda kan agak aneh kan. Berarti harus satu paket emang gitu. Boleh. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Jadi untuk produksi endek sendiri itu diambil dari pengrajin atau bagaimana? Nah, kalau saya di Singaraja belum punya produksi. Tapi kita Ayu ini dapat ibah kain alat tenun dari dinas. Jadi itu memang ada di rumah. Jadi di rumah kita pakai juga itu. Kita kadang bisa ada beberapa produksi sendiri dan ada juga berkolaborasi dengan pengrajin lain Singaraja. Itu. Jadi Ayu ini emang ada beberapa kerjasama dengan pengrajin lain. Jadi semua yang ada di Ayun itu emang dari pengrajin. Oh, jadi kita ini ya, apa namanya,
istilahnya berbagi lah ya, kalau Ya, misalkan betul. ada orderan atau apa, Iya. kita berbagi ke pengrajin lain ya. Betul, apalagi kan kalau di Singaraja itu kan ada mas tuli sama jemputan ya. Mhm. Jadi kan emang kita harus berkolaborasi dengan pengrajin lain. Seperti itu. Mm-mm. Oke, lanjut lagi. Banyak banget ini pertanyaannya. Eh, produknya apa aja? Oh, apa aja? Tadi mungkin udah dijelasin produknya. Pokoknya di Ayu Windy itu produknya itu ada kain. Jadi ada kain anda, ada sutra mas tuli, ada jemputan, ada songket juga. Terus ada baju yang ready to wear, ada dress juga, ada tas, ada sepatu, dan ada sandal. Jadi lengkap di Ayu Windy. Bisa request mode dan lain sebagainya. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita berbicara masalah brand nih. Ada lagi tadi sebenarnya sih terkait dengan masalah brand di sini ya. Mungkin apa sudah dipatenkan produknya, desainnya dan merek dagangnya. Bagaimana persaingan? Itu dulu deh. Apakah Untuk masalah brand. Oh, brand. Oke. Ah. Kalau brand Ayu Windy Udah merek dipatenkan sudah nggak? dipatenkan. Udah ya, Sudah udah ada ya. hakinya. Kita Berarti juga namanya apa tuh ininya? Ayu Windy tenun ikat. Ayu Windy tenun ikat. Sama logonya juga sudah. Logonya udah paten Sudah betul paten, ya. dan kita juga sudah ada beberapa izin kan, NIB dan lain sebagainya, kita sudah lengkap. Oh, legalitas pokoknya aman dah. Lengkap. gitu Makanya ya. kita kalau bekerja sama dengan dinas aman. Aman ya, waduh. Iya. Salah satu ini kualifikasi memang ya. Iya, itu harus penting gitu. Harus penting Itu legalitas. dasarnya. Terus gimana Awalnya. persaingan dengan kain pabrik yang serupa? Mungkin banyak nih ya kain-kain pabrik itu yang Di luar pengrajin berarti ya. di luar pengrajin. Kembali ke kita. Karena Ayu Windy itu emang kita tenun sendiri dan kita bekerjasama dengan pengrajin. Jadi kalau misalnya dengan pabrik lain atau enggak yang notabene kain dari luar, kita enggak bekerja. Berarti Mbak sama. Ayu udah bisa membedakan ya mana jenis kain pabrikan atau jenis kain tenun. Itu dari mana tuh? Boleh nih bagi-bagi ilmu nih. sama Dari kita lihat kita. aja sih udah tahu dari dari motif. lihat. Mungkin Kadang-kadang dari kan- merasakan nih. Iya, kalau lihat aja udah tahu atau nggak pas kita lihat, nggak apa kita pegang atau ini kita tahu, bukan itu print dan tenun tuh beda banget. Oh beda. Memang agak inian sih ya, kalau tenun itu kan agak detail ya kalau kita lihat ya. Dan harganya juga beda. Harganya juga beda gitu daripada yang printeran ya, Iya, yang printing printing, gitu kan kelihatan itu. Kelihatan. Jadi semua jadi satu gitu kan gambarnya kan. Waduh, luar biasa. Itu juga apa ya, kesulitan kita ya, Beli ya, karena kan kesulitan bagi pengrajin juga yang motifnya dijiplak. Iya di luar, sih. yang kayak Terus gitu. selama Jadi- ini pernah terjadi nggak itu? Ada beberapa pernah terjadi, tapi kita pintar-pintar mengedukasi customer yang datang ke gitu. butik. Jadi mereka pasti banyak pertanyaan, kenapa ini murah, ini mahal, di sini mahal. Oh, kita jelasin, Ibu, kita nunun langsung seperti ini, kayak gini, makanya harganya beda. Kualitas kita juga bisa kita pertanggungjawabkan yang seperti itu. Kalau ini mungkin ya saya kurang tahu kualitasnya beda sama kita yang gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi orang baru dia tahu. Baru dia paham Iya, ya baru perbedaan paham. antara Iya, kain perbedaannya. tenun di tenun asli apa dari pengrajin dengan Dan- pabrikan. dan- Berarti iya. sekaligus mengedukasi mereka ya konsumen. ya? Iya. Kadang-kadang kan orang pengen biar apa ya? Biar agak dapat sedikit murahan mungkin ya, gini kan. Dan makanya dia milih print. Kayak gitu. Tapi kita edukasi sih biar bisa dipakai lama juga kan. Kasihan juga kita beli. Ya namanya juga persaingan ya Mbak Ya, ya. betul. Pasti ada aja tantangan ya kan. Iya. Tapi kalau tergantung dari kita aja sih ya. Kalau misalkan kita mau menjaga warisan budaya leluhur kita, warisan leluhur kita, ya patutlah Kualitas sih, kita harus menjaga kualitas, kualitas customer. seperti itu. Nah, sekarang kita ke ini lagi, ke industri lagi ya. Untuk di Singaraja sejauh mana nih komunitas-komunitas apa? Ada beberapa komunitas, ada beberapa ini sih penggerak kain tenun di Singaraja ini, kalau boleh tahu. Banyak sih beli ya. Banyak Di setiap desa pun ada. Di desa. Kayak Angkalyanget. Terus mana lagi ya? Sinabun itu Sinabun banyak, juga ada ada ya. pengrajinnya banyak. Oh begitu. Mbak Ayu udah sempat berkunjung ke Banjar juga ada. Sudah sempat ke Udah beberapa. sempat ya? Karena sempat punya tante juga yang di Banjar yang emang punya produksi mas tuli dia kayak Oh sutra gitu. Dulunya Mbak Ayu di mana keluarga itu memproduksi tenun? di Kelungkung. Di Kelungkung itu tahun berapa itu? Dah lama sih, dari nenek sampai punya Waduh. punya iya ya. mantu yang nerusin anak tuh. Oke, baik. Oke, Mbak Yu, apa ya? Mungkin ada kolaborasi, kalau masalah kolaborasi tadi Mbak Yu mungkin udah jelasin ya, kolaborasi mungkin bareng anak-anak mahasiswa, Sama ya kan? teman-teman pengrajin juga kita Sama berkolaborasi. teman-teman pengrajin. Teman-teman penjahit juga kita berkolaborasi. Oh, teman-teman penjahit juga. Oh iya, buat ininya ya, buat setelannya ya. Ya, kombinasi. Nggak mungkin lah kita kerja sendiri, Iya, ya betul. kan? Nah, kalau untuk mempromosikan untuk lebih jauh lagi, ada nggak
punya niat mempromosikan tenun endek Bali ini dari Mbak Ayu sendiri. Kalau misalkan dari penggerak lain kan mungkin mereka punya ini sendiri ya, mungkin punya cara tersendiri. Kalau dari Mbak Ayu sendiri mungkin punya cara tersendiri ya untuk mempromosikan ini mungkin ke tingkat nasional, ke tingkat internasional seperti itu. Promosi itu tetap jalan ya beli dengan cara mengedukasi atau enggak, misalnya kalaupun produk kita nggak dipakai sama orang ya seenggaknya kita mengedukasi lah, ini loh kain endek Bali seperti ini. Terus kalau misalnya untuk produk kita, untuk mereka mau membeli produk kita ya kita harus menciptakan ide-ide atau enggak produk yang bagus yang biar mereka tertarik sama produk kita. Yang kayak gitu. Tapi ada sih beberapa temen yang tinggal di luar, aku mau dong kain Bali ya gitu kan. Aku promosiin di sini teman-teman, aku edukasi teman-teman yang di sini biar make kain Bali yang kayak gitu-gitu sih beli. Iya. Tetaplah promosi kita. Tetap promosi ya. Kalau untuk masalah harga kain tenun endek Bali ini mungkin dengan pabrikan ya kita bilang ya. Pabrikan itu bedanya beda berapa persen tuh? Lumayan beli. Lumayan ya, jauh ya. Iya, kadang yang sudah jadi baju tuh sudah jadi baju loh beli ya. Dengan harganya tuh kalau kita kain dia sudah jadi baju. Gila. Kita masih beberapa kali proses ya. Dia udah jadi baju, luar biasa sekali ya emang ya, tukang jiplak ini ya, plagiat ini ya. Waduh. Susah. Terus gimana? Mungkin dari anak-anak komunitas ke ini dari Mbak Ayu sendiri mungkin punya solusi yang benar-benar ini nggak untuk memberantas mengantisipasi ini? Itu sih kalau dari saya sendiri sih nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin bisa. Mungkin dari komunitas lah, teman-teman. Selain komunitas ya pemerintah juga harus. Pemerintah juga harus hal-hal yang kayak gitu. Sempat nggak mengajuin ini ke pemerintah masalah ini? Kemarin kan waktu Ibu Gubernur yang itu kan juga sangat ini kali dengan kain endek yang dijiplak itu. Iya. Beliau respon banget, baik sih responnya. Sudah pemerintah yang ini. Kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti Mbak Ayu, kegiatan apa aja? Tingkat nasional sama tingkat ini lah, provinsi, kabupaten lah. Ya paling ngajakan fashion show aja sih sama pameran. Fashion show aja. Kalau untuk eksibisi untuk di Denpasar di provinsi sempat kita diajak. Di Bali Bangkit kemarin, terus karena punya teman IO yang ada acara juga, kita yuk show di sini yuk, show di sini yang kayak gitu aja sih. Oke, baik. Mbak Ayu, terima kasih ya atas kehadirannya di Perusahaan Singaraja. Udah bercerita banyak dan berbagi pengalaman, pengetahuan tentang kain tenun endek Bali ya. Buat pendengar, terima kasih juga buat atensinya atas kebersamaan kami dari tadi ya. Dari jam berapa kita tadi? Dari jam 11 ya. Jam 11. Pokoknya semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini sudah siang, menjelang siang. Di siang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Oke, Mbak Ayu, yang terakhir nih ya, pertanyaan saya yang terakhir, mungkin harapan-harapan dari Mbak Ayu sendiri. Apalagi Mbak Ayu sekarang sudah memiliki legalitas sendiri, brand sendiri. Apa harapan-harapan Mbak Ayu? Harapannya semoga bukan saya aja tapi semua teman-teman bisa tetap mempertahankan warisan kebudayaan Bali kita. Iya. Kayak gitu aja sih. Oh gitu, tetap ya menjaga. Mempertahankan ya, menjaga. Karena kain tenun Bali, kain tenun endek Bali ini punya makna dan filosofi tersendiri ya betul. Di budaya kita di Bali ya. Baik, mungkin itu aja yang mungkin bisa disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan lain Mbak ya. Ingat kalau misalnya di Singaraja ya atau dimanapun kalau ingin beli endek, ingat Ayu Windy Tenun Ikat. Iya, baik. Ingat tuh ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Mbak Ayu atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI di Singaraja. Baik pendengar, sekaligus obrolan tadi mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Lintas Singaraja Siang. Dan selepas saya akan ada rekan kami Henny kayaknya ya yang akan menemani kita di Lintas Singaraja Siang. Baik, kalau begitu saya yang bertugas di Indonesia Bisa kali ini, Niko Ardinata, pamit undur diri. Kasih ucap terima kasih banyak, selamat siang dan sampai jumpa.